Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sedian Junus. NIM saya 3122305. Kali ini saya akan mendemonstrasikan atau mempresentasikan proyek rekayasa perangkat lunak. Itu salah satu tugas kuliah saya. Kita langsung saja ke programnya. Di sini saya punya program, yaitu tentang sebuah program sistem pencari kerja online, atau bisa disebut juga dengan e-recruitment. Nah, di sini saya menggunakan bahasa PHP MySQL dan juga ada beberapa elemen dari JavaScript. Langsung saja kita buka programnya. Sebelumnya kita buka XAMPP-nya dulu untuk mengkonekkan localhost kita. Nah, di sini semuanya sudah harus dipastikan semuanya nyala ya, dan harus hijau, jangan sampai error nih seperti saya yang sebelumnya. Karena berhubung semuanya sudah hijau, sekarang kita cari program kita. Nah, ini program saya pada halaman user page. Jadi di mana di sini user itu harus melakukan login, atau jika belum mempunyai akun dia bisa melakukan registrasi, itu daftar dan sebagainya. Mari, karena saya ini mempresentasikan ya sebagai user, karena saya belum punya akun, kita daftar terlebih dahulu. Username-nya dan emailnya, dan ya ini umurnya 19 tahun. Passwordnya silahkan menggunakan password. Nah, jika sudah, kita bisa memencet tombol registrasi di sini. Nah, di sini jika usernya ini telah mendaftar, maka akan ada tulisan registration successful. Nah, jadi tinggal login aja nih. Login, kita masukin email yang tadi kita ini. Nah, ini untuk homepage dari sisi user, yaitu dimana user akan dilandingkan setelah melakukan login. Di sini bisa kita lihat tampilannya, ada navbarnya, pendahuluan, keuntungan tersedia, keuntungan tersedia, job tersedia. Nah, di sini pada section pertama ini itu dijelaskan ini tuh sistemnya itu apa. Di sini halo pelamar, sistem pencari kerja. Sistem ini dibuat untuk memudahkan pelamar dalam mencari pekerjaan dari manapun dan kapanpun. Nah, di sini ada keuntungannya. Keuntungan bergabung kepada di website ini. Why join us? Di sini ada knowledge, terus experience, dan juga karakter. Di sini ada jobs tersedia. Nah, di halaman user ini, user itu bisa lakukan login, terus meng-apply job, dan juga melakukan logout. Nah, kita praktekkan ini untuk melakukan apply-nya dulu ya. Misalnya kita ingin meng-apply ini IT networking, posisinya periodenya ini jangka waktu dari awal kerja sampai akhir kerja. Misalnya ya contohnya kayak magang kan ada waktunya ya tertentu. Nah, itu periodenya. Dan kalau deadline pendaftaran itu ya terakhir si user ini bisa daftar. Nah, langsung saja kita apply sini. Nah, di sini ada penjelasan lagi nih. IT networking.
periode dari 14 Januari sampai 16 Agustus 2024. Lokasinya di Jabodetabek, jadi bisa ditempatkan di perusahaan ini yang ada di sekitar Jabodetabek. Di sini ada infonya atau ya kayak semacam butuhnya apa nih gitu. Ada informasinya, deskripsinya. Nah, kita ke bawah. Nah, di sini si user itu dapat melakukan apply di dalam form. Lanjut kita isi ya. Nama Muhammad. Nah, emailnya email kita. Nah, untuk tanggal lahir, oh iya, sebelumnya form di sini itu untuk semuanya tuh tabel-tabel ini required, jadi nggak bisa di skip atau dikosongkan, jadi semuanya required karena yang required ini penting dan semuanya penting gitu. Kita melakukan tanggal lahir. Nah, di tanggal lahir ini itu bisa 19 tahun ke atas. Karena di settingnya dari 19 tahun ke atas. Lanjut saja. Kita masukkan tanggal lahir kita. Ini semua lagi. Alamatnya isi sesuai alamat kita. Nah, di sini ada tulisan telepon WhatsApp mulai dengan 62. Kenapa saya melakukan harus dengan 62? Nanti kita cari tahu jawabannya. 821. Nah, ini jelaskan tentang diri Anda. Nah, di sini user menjelaskan tentang dirinya, kayak kemampuannya apa aja gitu, untuk mempromosikan dirinya lah. Di sini si user akan disuruh untuk melakukan menaruh URL LinkedIn ataupun portofolio. Kenapa? Karena jadi si admin atau administratornya ini tidak menyimpan CV ataupun ini, jadi langsung ke URL LinkedIn dan URL portofolio. Karena ini program masih sederhana, tidak terlalu dalam dan detail. Maka saya naruhnya di sini, membuatnya dengan menaruh URL LinkedIn dan URL portofolio. Berhubung saya ini mendemokannya dan berhubung saya juga LinkedIn saya masih acak-acakan, kita taruh LinkedIn URL dari website lain aja ya. Sini kita pakai website YouTube, dan di sini kita pakai website. Kita langsung submit saja. Kalau si usernya ini tidak memasukkan URL dengan awalan HTTP atau HTTPS, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi harus menggunakan HTTP atau HTTPS. Lebih bagus HTTPS ya, karena sudah secure. Kita submit saja jika sudah selesai. Nah, di sini akan muncul notifikasi terima kasih karena sudah apply. Nah, akan didirect ke
homepage si usernya ini. Nah, seperti itu untuk dari sisi usernya. Untuk posisi lain, usernya ini bisa juga apply. Mungkin seperti ini kalau kalau dari sisi user ya. Karena ini program sederhana dan sangat simple, maka saya membuat fiturnya itu simple dan yang penting tuh yang penting-pentingnya aja. Nah, mungkin segini aja ya dari sisi usernya. Kita lanjut ke sisi admin. Nah, sekarang kita sudah ada di panel admin ya, dimana kita akan didirect untuk masuk sebagai admin. Passwordnya itu di sini kita lakukan login saja. Nah, untuk admin dashboardnya ini sendiri itu saya menggunakan berupa tabel untuk susunannya. Di sini ada kelola pendaftar pekerjaan, jadi di mana user yang telah mengapply aplikasinya itu kelihatan datanya di sini seperti itu. Nah, untuk kelola job itu bisa juga, dimana di sini admin mengontrol dengan penuh ininya kontrolnya. Di sini ada 4 lowongan pekerjaan, dimana admin bisa tambah job baru ataupun mengedit job yang udah ada ataupun mendelete yang sudah ada. Nah, di sini kita lihat dari kelola pendaftar dulu. Nah, di sini tadi kita telah mendaftar sebagai IT networking ya. Di sini ada nama kita, terus juga tinggal kita tampilkan untuk informasi yang lebih rincinya lagi. Nah, di sini ada nama kita, terus jenis kelamin, terus ada umur. Nah, di sini ada alamat kita juga. Nah, kalau button LinkedIn dan portofolio ini itu tempat tadi di mana kita naruh URL, yaitu yang telah tadi kita isi, URL YouTube dengan URL website. Ini sekali karena saya belum rapi LinkedIn-nya dan portofolio saya juga belum banyak project, karena ini project pertama kali saya dan ini project yang akan saya masukkan portofolio saya. Kita lanjut cek nih ke LinkedIn, apakah button ini bisa mendirect ke website URL yang tadi kita taruh. Kita coba. Nah, di sini bisa masuk ke YouTube. Nah, kita lanjut ke portofolio. Portofolio ini karena tadi kita menaruh URL website, maka akan keluar URL tersebut. Nah, di sini udah ada URL juga masuk. Nah, untuk tombol ini send email atau send WhatsApp, di mana admin ini bisa untuk mengonfirmasi kelolosan kandidat tersebut melalui email ataupun WhatsApp. Kita coba melalui email ya. Nah, di sini akan otomatis membuka email dan juga tinggal kirim pesannya. Karena saya di sini belum login ya, maka kita harus login dulu. Oke, kita lanjut ke WhatsApp. Send WhatsApp. Nah, di sini akan langsung membuka WhatsApp. Nah, dimana di sini itu kenapa dengan 62? Karena si URL ini, send WhatsApp ini langsung ke wa.me/nomor kita, maka diawali dengan 62 seperti itu, biar langsung mendirect seperti itu. Nah, ini. Nah, jika sudah,
si admin ini bisa mendelete, ataupun kalau masih dalam pengecekan nih, kita pengen ngecek dulu data orang lain yang mana yang lebih pantas, maka tinggal kita tampilkan ataupun kita geser seperti ini, itu tidak akan menghapus datanya. Nah, jika kemungkinan si admin telah menghubungi kandidat dengan kelolosannya, maka bisa di delete seperti itu. Kita coba delete. Nah, di sini sudah terdelete ya. Nah, maka di sini datanya sudah hilang, not data available in table. Nah, seperti itu. Nah, untuk kelola job ini, admin bisa menambahkan job, terus mengedit dan menghapus juga. Jadi sistem ini tuh sudah mencakup dengan CRUD. CRUD itu apa sih? Nah, di bawah sini ya penjelasannya. Nah, di sini kita coba tambah ya. Kita tambah posisinya nih. Kita posisi sebagai mekanik misalkan. Nah, job description-nya ini misalkan dibutuhkan mekanik untuk posisi mekanik kru di perusahaan kami. Nah, ini start date-nya itu bukan awal kita mendaftar ya, ataupun akhir kita mendaftar. Start date-nya ini tuh awal kita bekerja. Bekerjanya ini mau dari kapan? Nah, kerjanya misalkan dari 2024 Januari. Nah, Januari tanggal 1. Nah, end date-nya ini itu ialah akhir kerjanya atau masa habis kontraknya lah. Ini habis kontraknya, kita kontrak setahun saja ya, Januari ya. Ini salah. Januari ini. Nah, ini end registration. End registration itu deadline pendaftar. Deadline untuk mendaftar job ini atau mengapply job ini. Registrationnya karena berhubung masuknya tanggal 1 2024 ya, kita tanggal 29 aja deh. Nah, job locationnya ini mau di mana? Misalkan mau di Lampung, bisa. Lampung, Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, di sini itu untuk keterangan kerjanya nih, ada WFH, terus ada WFO atau mix. WFH, WFO rolling, seperti itu. Karena ini mekanik ya, kita butuhkan untuk di office, work from office, jadi langsung gak ada WFH. Oke, itu kalau sudah kita submit saja. Nah, kita cek. Nah, di sini ada mekanik nih, data yang baru kita tambahkan. Periodenya 1 Januari 2024 sampai 14 April 2025. Kita kontrak setahun. Nah, ini tanggal akhir deadline pendaftarannya ya. Terus juga di sini bisa kita edit ataupun kita delete. Nah, coba kita edit nih. Kita edit, misalkan kita ada typo nih ataupun apa, atau ingin merubah daftar pendaftarannya itu tanggal berapa misalkan. Kita coba misalkan kita typo start date-nya kita ganti tanggal 2. Nah, kita update. Nah, di sini udah ada nih. Kita coba ya. Nah, kita lihat periodenya berubah dari 1 Januari sampai 2 Januari. Maaf, periodenya berubah. Yang tadinya 1 Januari sekarang 2 Januari. Nah, maka dari itu website ini tuh udah mampu untuk
memenuhi CRUD-nya itu. Nah, betul kan CRUD-nya apa tadi? Itu seperti itu. Ada create, read, update, and delete. Nah, mungkin dari panel admin sekian ya, karena sangat simpel programnya sendiri dan sederhana, bisa digunakan untuk ya perusahaan-perusahaan yang startup ataupun yang masih merintis itu bisa menggunakan program ini. Seperti itu. Karena di sini sudah kelar, kita coba logout dari panel admin. Kita masuk lagi ke user page. Nah, mungkin sekian saja presentasi atau demonstrasinya dari saya. Ya, mohon maaf jika programnya banyak kesalahan ataupun masih kurang memuaskan, karena ini program sederhana ya, dan juga untuk menambah kemampuan saya dan pengetahuan saya dan pengalaman juga. Terutama di sini seperti yang saya sudah jelaskan, saya membuatnya dengan PHP, terus juga JavaScript, dan database-nya menggunakan MySQL. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Saden Yunus. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe.